Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya, Anggia Eboni, inilah kabar Sumatera. 18. Terdakwa tidak mengetahui dan tidak memiliki kontribusi apapun atas terbunuhnya korban. Terbukti dari fakta persidangan bahwa penyebab matinya korban ialah luka tembak yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Hal ini didukung oleh keterangan saudara Ferdi Sambo, saksi Kuat Maruf, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Dade Miftahul Haq, saksi Diryanto alias Kodir, saksi Damson, dan saksi Susi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dikuatkan oleh keterangan ahli forensik Farah Primadoni dan ahli pidana Dr. Mahrus Ali SHMH dan alat bukti surat berupa visum et repertum nomor R-082 dan seterusnya tanggal 14 Juni dan bukti surat nomor 060-SKH dan selanjutnya tertanggal 17 Agustus 2022. Video nota pembelaan penasihat hukum halaman 925 sampai dengan halaman 929. 19. Penuntut umum sering menggunakan frasa hal ini mengisyaratkan atau bahkan frasa patut diduga dalam bagian pembuktian unsur dengan sengaja dan terencana terlebih dahulu. Padahal seharusnya penuntut umum memahami frasa hal ini mengisyaratkan selain menunjukkan penuntut umum ragu dan tidak yakin, hal ini juga tidak tepat diterapkan dalam pembuktian unsur dengan sengaja. Kalaupun digunakan hanya bisa diterapkan untuk delik-delik yang dilakukan karena kelalaian. Pasal yang didakwakan jelas bukanlah pasal yang mengatur ancaman pidana terhadap kelalaian, tetapi kesengajaan. Penuntut umum seharusnya memahami terdapat 3 jenis bentuk kesengajaan, yaitu kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan kepastian, dan kesengajaan dengan kemungkinan. Ketiga bentuk kesengajaan tersebut membedakan konsep violence dan wanton yang dimiliki oleh pelaku kejahatan. Dalam pasal 340 KUHP, kesengajaan dengan rencana sebelumnya merupakan dolus directus dengan bentuk kesengajaan tingkat pertama, yaitu dengan maksud atau dengan tujuan. Pemahaman ini telah ditegaskan oleh Sudarto yang menyatakan bahwa dolus directus lebih pada kesengajaan sebagai maksud dan menyatakan bahwa dolus directus adalah kesengajaan yang ditujukan terhadap perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut. Edi O.S. Hirhirej, Prinsip-prinsip hukum pidana halaman 140. Edi O.S. Hiarich dalam bukunya Teori Hukum dan Pembuktian halaman 45 mengungkapkan hal ini sesuai dengan asas negativa non sunt probanda, sehingga penuntut umum harus dapat membuktikan tindakan nyata dan peran terdakwa secara pasti sebagaimana diuraikan di dakwaan, sehingga tidak boleh menyimpulkan sebuah perbuatan terbukti atau sebuah unsur delik terbukti dengan keraguan-raguan seperti halnya yang dilakukan oleh penuntut umum dalam perkara ini. 20. Dari fakta persidangan tidak terbukti adanya offset pada diri terdakwa ataupun offset bersama-sama terdakwa dengan para terdakwa lainnya dan tidak terbukti adanya kesamaan kehendak atau motive of mind antara terdakwa dengan saudara Ferdi Sambo, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo, dan saksi Kuat Maruf untuk secara bersama-sama melakukan tindak pidana dengan terencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa korban terlebih tidak ada perbuatan aktif dari terdakwa sehingga mengakibatkan timbul akibat yaitu kematian korban. Video nota pembelaan penasihat hukum halaman 930 sampai dengan halaman 939. Dengan demikian, unsur-unsur dalam dakwaan primer sebagaimana pasal 340 KUHP junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau dakwaan subsidiar pasal 38 KUHP junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Izin dilanjutkan yang mulia. Dilanjutkan majelis. 19. Terdakwa telah bersikap kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam proses persidangan. Tuduhan penuntut umum bahwa terdakwa telah menyampaikan secara jujur hanya karena tidak menyampaikan secara jujur hanya karena berbeda dengan dalil penuntut umum dan keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu hanyalah cara penuntut umum untuk lari dari tanggung jawab beban pembuktian.
Penuntut umum dalam repliknya pada halaman 27 sampai dengan 28.25 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa terdakwa bersikap sopan, akan tetapi terdakwa berbelit-belit dan tidak ada penyesalan, tetapi lebih kepada menjadi pelajaran hidup terhadap kematian korban. Dan seterusnya tidak kami bacakan, dianggap dibacakan. Terdakwa justru selalu bersikap kooperatif dan mengingat-ingat apa yang dialaminya walaupun akan mengguncang hati dan pikiran terdakwa. Namun lebih dari itu, jika terdakwa tidak dapat mengingat secara rinci setiap kejadian yang dialaminya merupakan suatu kewajaran. Mengingat orang dalam kondisi normal saja tidak dapat mengingat secara rinci apa yang telah dialaminya, apalagi terdakwa yang sedang mengalami kondisi trauma akut. Kedua, tuduhan dan asumsi penuntut umum yang menyimpulkan tidak ada penyesalan terdakwa merupakan asumsi yang sumir, karena faktanya terdakwa sama sekali tidak menghendaki, tidak melakukan perbuatan bersama-sama, dan tidak mengetahui terbunuhnya korban atas penembakan oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Sebagaimana yang telah disampaikan terdakwa di muka persidangan, atas semua yang terjadi, terdakwa menganggap sebagai pelajaran hidup agar dalam melakukan tindakan, terdakwa lebih berhati-hati dan dapat mempertimbangkan segala resiko yang muncul. Ketiga, asumsi dan tuntutan penuntut umum yang menyimpulkan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP merupakan kesimpulan yang cacat logika. Faktanya, tidak ada satupun bukti dan fakta persidangan yang menyatakan terdakwa turut terlibat atas penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang menyebabkan terbunuhnya korban. Sebaliknya, penuntut umum dalam repliknya sendiri tidak pernah menyebutkan bukti apa yang dimilikinya, sehingga penuntut umum menyimpulkan terdakwa terlibat atas penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang menyebabkan matinya korban. Bagaimana mungkin terdakwa yang tidak mengetahui kematian korban, apalagi ikut terlibat dalam perencanaan untuk menghilangkan nyawa korban, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, menjadikan penuntut umum memaksakan dalilnya agar terdakwa menjawab sesuai dengan kemauan penuntut umum. Padahal terdakwa sudah memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan seterang-terangnya sesuai dengan apa yang dialami terdakwa sebagaimana yang telah diterangkan di muka persidangan. Apakah yang dimaksud dengan kebenaran dalam poin replik ini ialah kebenaran milik penuntut umum atau kebenaran milik saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang keterangannya selalu berubah-ubah, tidak konsisten dan bertentangan dengan alat bukti lainnya, atau kebenaran material sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan tujuan hukum acara pidana. Terakhir, kami ingin mengutip sebuah adagium hukum klasik untuk penuntut umum. Cum adsum testimonia rerum, quid opus est verbis. Saat bukti dari fakta-fakta terang benderang, apa guna kata-kata? Berdasarkan hal tersebut di atas, kami sangat berharap agar putusan yang nantinya oleh majelis hakim kepada terdakwa benar-benar didasarkan pada bukti dan fakta yang muncul atau terungkap di persidangan, tidak mengikuti bagian tuntutan penuntut umum yang hanya didasarkan asumsi ataupun manipulasi peristiwa dan bukti, bebas dari tekanan pihak manapun, dan bukan putusan yang bersifat pembalasan, namun dapat berupa
putusan yang mencerminkan keadilan dan kepastian hukum bagi diri terdakwa dan semua pihak, karena hal tersebut merupakan tujuan dari penyelenggaraan suatu sistem kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami kemukakan di atas, maka kami selaku tim penasehat hukum dari terdakwa Putri Chandrawati dalam perkara ini berpendapat bahwa replik penuntut umum haruslah ditolak karena uraian-uraian replik tersebut sama sekali tidak memiliki dasar yuridis yang dapat digunakan untuk menggugurkan nota pembelaan tim penasehat hukum terdakwa. Demi tegaknya keadilan dan kebenaran serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk penegakan hukum di masa yang akan datang, maka tim penasehat hukum terdakwa Putri Chandrawati memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menerima seluruh dalil duplik dari tim penasehat hukum terdakwa Putri Chandrawati. 2. Menolak seluruh dalil replik dari penuntut umum. 3. Menjatuhkan putusan sebagaimana diktum nota pembelaan atau pledoi tim penasehat hukum yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023. Atau apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah duplik ini sebagai kesempatan terakhir bagi terdakwa Putri Chandrawati untuk mengutarakan dan membuktikan kebenaran dalam proses persidangan ini sebagai bagian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari nota pembelaan kami. Mudah-mudahan ketukan palu yang mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan nantinya dapat memberikan pertanggungjawaban yang benar dan adil kepada terdakwa demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tim Penasehat Hukum Putri Chandrawati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah dibacakannya duplik, maka tibalah saatnya majelis akan mengambil putusan terhadap terdakwa, yakni pada tanggal 13 Februari. Pada terdakwa diperintahkan kembali ke dalam tahanan. 13. Sidang perkara nomor 797 Pit B 2022 atas nama Putri Chandrawati dinyatakan ditutup. Pemirsa, sesaat lagi kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami.
bahwa yang menjadi ciri-ciri dari hukum pidana modern yang dimaksud dalam aliran neoklasik tersebut adalah a. Mengenal faktor yang meringankan dalam pertanggungjawaban pidana, mitigating atau attenuating circumstances. B. Berorientasi pada perbuatan pidana dan pelaku perbuatan pidana dan keseimbangan unsur objektif dan subjektif. Dat dader strafrecht. C. Modifikasi doktrin kehendak bebas, modified doctrine of free will, karena dipengaruhi patologi, ketidakmampuan, kejiwaan, kondisi apapun yang membuat pelaku tidak mungkin melaksanakan kehendak bebas sepenuhnya. D. Diperhitungkannya keterangan ahli untuk menentukan derajat pertanggungjawaban pidana. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tidak dapat dipungkiri bahwa paradigma penuntutan dari penuntut umum selaku pengendali perkara, dominus litis, ternyata masih dilandaskan pada aliran klasik yang menitikberatkan pada pembalasan, retributif, dan represif, yang masih berpusat pada paham indeterminisme yang sudah usang dan tidak sesuai dengan hukum pidana modern aliran neoklasik yang mencari keseimbangan antara perbuatan actus reus dan sikap batin mens rea, karena masih menggunakan ajaran kesalahan normatif yang diajarkan Prof. Mulyatno di tahun 1955, 68 tahun silam, yang menggunakan ukuran-ukuran yang bersifat normatif tanpa mempertimbangkan adanya keterangan ahli non-hukum untuk mendukung hukum acara pidana yang bertujuan mencari kebenaran material, yaitu ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril, ahli filsafat moral Romo Magni Suseno, ahli psikologi klinis Liza Maril Japri, dan ahli psikologi forensik Dr. Anda Reni Kusumowardani sebagai alat bukti yang sah. Kemudian menentukan sendiri apakah perbuatan yang didakwakan tersebut dapat dicela dan apakah perbuatan tersebut dapat dihindari oleh terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu atau tidak. Bahwa dengan demikian hukum harus terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika manusia. Karena itu menurut Profesor Sacipto Raharjo, hukum harus terus dibedah dan digali melalui upaya-upaya progresif untuk menggapai terang cahaya kebenaran dalam menggapai keadilan. Bahwa untuk menanggapi replik jaksa penuntut umum pada halaman 12 yang menanggapi dalil penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu sebagaimana yang tertuang dalam poin 107 pledoi pada halaman 46 dengan menyatakan bahwa tidak adanya hubungan kausalitas antara penggunaan ajaran kesalahan normatif deskriptif dengan kondisi lembaga pemasyarakatan yang menjadi penuh sesak karena overcrowding, serta tidak adanya bukti ilmiah yang dapat membangun argumentasi yuridis bahwa penggunaan ajaran kesalahan psikologis akan dapat menurunkan kondisi overcrowding dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Bahwa untuk menanggapi dalil dalam replik jaksa penuntut umum tersebut, izinkanlah kami dengan segala kerendahan hati untuk mengingatkan pernah adanya preseden mengenai direvisinya tuntutan terhadap seorang wanita yang didakwa telah melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana pasal 45 ayat 1 Jungto, pasal 45 huruf B, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Di mana terdakwa wanita tersebut mengakui telah mengirimkan voice note beberapa minggu karena suaminya tidak pulang ke rumah. Terdakwa wanita tersebut menyebutkan bahwa ia mengirim voice note yang didakwa sebagai kekerasan psikis tersebut adalah dilakukan terdakwa wanita tersebut dalam keadaan galau dan tertekan, sehingga terdakwa wanita tersebut sempat dituntut 1 tahun penjara oleh penuntut umum, dan belakangan dilakukan revisi atas tuntutan tersebut menjadi tuntutan bebas. Tidak lama setelah viral diberitakan media dan dibahas pada media sosial. Bahwa tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada majelis hakim dan penuntut umum dalam perkara Aquo, maka yang menjadi pertanyaan penting dalam duplik ini sebagai giliran terakhir bagi kami untuk melakukan pembelaan terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu, yaitu bagaimana cara, metode, dan parameter objektif yang dilakukan oleh penuntut umum untuk menilai ada atau tidak adanya kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang didakwakan terhadap seorang wanita yang mengirim voice note beberapa minggu karena suaminya tidak pulang ke rumah dalam keadaan galau dan tertekan.
Lalu, apakah ukuran-ukuran normatif dapat menilai keadaan galau dan tertekan dari terdakwa wanita tersebut? Selain dari menggunakan penilaian ahli yang kompeten di bidangnya untuk menentukan ada atau tidak adanya kesalahan dari terdakwa wanita tersebut. Ataukah memang karena kasus tersebut sudah terlanjur viral dan menjadi perhatian masyarakat, sehingga penuntut umum melakukan revisi penuntutan dari 1 tahun penjara menjadi tuntutan bebas atau frisprah? Izin Yang Mulia dilanjutkan. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang terhormat, pengunjung sidang yang kami banggakan. Sebelum kami mengakhiri duplik ini, izinkan kami mengutip pesan luhur dari tokoh penegak keadilan yang juga mantan Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak Baharudin Lopa. Banyak yang salah jalan, tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Beranilah menjadi benar meskipun sendirian. Setelah kami menguraikan seluruh dalil-dalil dalam duplik ini, tim penasihat hukum terdakwa tetap berpegang teguh pada nota pembelaan pledoi yang telah kami bacakan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023. Oleh karenanya, dalil-dalil yang dikemukakan oleh penuntut umum dalam replik haruslah dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum dan tidak memiliki argumentasi yuridis yang kuat. Oleh karena duplik penasihat hukum terdakwa sangat beralasan menurut hukum, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak replik yang telah dibacakan oleh penuntut umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2023 dan mengabulkan nota pembelaan pledoi kami yang amarnya sebagai berikut. Mengadili: 1. Menyatakan perbuatan yang dilakukan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu tidak dapat dipidana karena terdapat alasan penghapus pidana. 2. Menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum onslah van revolving. 3. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan. 4. Memulihkan hak-hak terdakwa dari kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. Kelima, menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu, 1 unit telepon seluler merek Redmi warna hitam agar dikembalikan kepada terdakwa. Keenam, membebankan biaya perkara kepada negara. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Es Aquo et Bono, Jakarta, 2 Februari 2023. Hormat kami, penasihat hukum terdakwa. Baik, demikian tadi telah dibacakan duplik dari penasihat hukum terdakwa atas tanggapan dari replik penuntut umum. Selanjutnya perkara ini sudah akan memasuki putusan, maka sidang untuk pembacaan putusan akan kami jadwalkan pada tanggal 15 Februari. Pada terdakwa diperintahkan untuk kembali ke tahanan. Sidang perkara nomor 798 atas nama Richard Eliezer Pudiang Lumiu dinyatakan ditutup. Jangan kemana-mana pemirsa, sesaat lagi kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting untuk Anda. Tetap bersama kami.
Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron Mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget Mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Pemirsa, Rutan Kelas 1 Labuhan Deli menciptakan lapangan pekerjaan di dunia usaha kerajinan tangan dengan memberdayakan ratusan warga binaan mengolah limbah daun pokok nipah menjadi sapu lidi berkualitas yang akan diekspor ke Dubai. Ratusan warga binaan yang pada umumnya hampir 80% terlibat kasus narkoba dan pencurian ikut mengerjakan pembuatan sapu lidi di aula rumah tahanan kelas 1 Labuhan Deli di kawasan Jalan Titi Pahlawan, Kecamatan Medan Labuhan, Medan, Sumatera Utara. Dengan menggunakan bahan baku dari limbah daun pokok nipah sebanyak hampir 5 ton yang didapatkan dari salah satu perusahaan industri sapu lidi, warga binaan dipercaya untuk merakit sapu lidi yang akan diekspor ke Dubai, Uni Emirat Arab. Meski pembuatan sapu lidi secara manual, namun para warga binaan ini terlihat terampil dan teliti dalam merakit sapu, mulai dari menyusun hingga mengikat dengan menggunakan tali khusus sebelum diekspor ke luar negeri. Bahwasannya kami ini dipekerjakan untuk kedepannya kami untuk kerja yang di luar. Diberi keterampilan ini. Harapan ke depan untuk bisa motivasi kami untuk bekerja untuk yang di luar. Karena tahu ada yang bisa untuk memenuhi kebantuan kami. Wah, artinya Bang merasa senang nggak Bang dengan ada? Alhamdulillah kami merasa senang untuk mengikuti pekerjaan ini. Kami motivasi kami untuk kedepannya untuk memperbaiki diri lagi. Kepala Rutan Kelas 1 Labuhan Deli, Erwin Franciscus Simangunsong menjelaskan, pihaknya memberdayakan warga binaan sebagai pekerja agar nantinya mereka memiliki keahlian dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Ada kerjasama dengan pihak ketiga, yang mana pihak ketiga ini memberikan kesempatan kepada kami untuk bekerja sama melaksanakan pembuatan ataupun pengikatan sapu lidi yang rencananya pembuatan dan pengikatan sapu lidi ini akan kita ekspor ke Dubai. Jadi di sini kami sifatnya ya memberdayakan daripada warga binaan yang ada supaya nantinya di luar ya mereka-mereka ini punya keahlian. Dengan adanya berbagai kegiatan keterampilan selama menjadi penghuni rutan, diharapkan warga binaan nantinya bisa membuka lapangan pekerjaan di tengah masyarakat. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Kabar Sumatera hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Anggia Eboni pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.